Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal nge-review sepatu terbaru dari Jimmy Butler, yaitu Li-Ning JB2. Sebelum kita ke sepatunya, gue pengen ngasih apresiasi dulu untuk Jimmy Butler, dimana dia tuh jadi salah satu pemain basket favorit gue saat ini, karena dia tuh mainnya kayak bener-bener all out gitu di lapangan. Clutch banget, terutama waktu playoff, dan rasanya kalau ngelihat doi itu main berasa kayak bener-bener ngasih 100% di lapangan guys. Itu sih jadi salah satu alasan kenapa gue juga tertarik sama sepatunya kali ini. Dan sebelum kita ke sepatunya, kalian bisa ngeliat dari sisi penggunaan boxnya sendiri. Ini kelihatan banget banyak elemen-elemen basket yang ditawarkan dari sisi box yang ada di sepatu ini. Dan untuk sepatunya juga menurut gue sih secara first impression, sepatunya tuh kelihatan keren banget dan bikin gue cukup tertarik sewaktu gue ngeliat sepatu ini di Instagram. Dan dari kemarin sebenarnya tuh banyak dari kalian yang request untuk gue nge-review beberapa sepatu basket dari brand Cina kayak Li-Ning, Anta, terus ada beberapa brand lagi yang sebenarnya menurut gue tuh channel ini nggak terlalu sering review brand-brand tersebut karena availability-nya yang nggak terlalu gampang untuk didapetin di Indonesia. Tapi kemarin akhirnya gue nemuin salah satu akun di Instagram namanya Kick Heaven yang ternyata mereka tuh udah mulai menyediakan layanan seperti PO ataupun sepatu-sepatu basket yang bahkan mereka nyediain ready stock sehingga kalian bisa ngedapetin sepatu brand Cina kesayangan kalian di Instagram guys. Jadi nggak perlu capek-capek untuk nunggu, terus kalian nggak perlu ribet juga, dan akhirnya karena menurut gue sih sepatu ini kelihatan keren banget, enak gue jadi penasaran dan nyobain untuk PO sepatu ini guys. Yang menarik juga sebenarnya persepsi dari brand Cina yang dulu itu selalu dikira oh brand Cina itu punya harga yang murah gitu. Ternyata di sepatu basket udah nggak kayak gitu lagi guys. Brand-brand Cina itu sekarang dari sisi penggunaan teknologinya, dari sisi apa yang ditawarkan sebenarnya tuh bisa bersaing dengan brand-brand luar ataupun brand-brand besar seperti Nike ataupun Adidas. Kayak sepatu ini harganya itu kalau nggak salah dijual dengan harga 3 jutaan untuk kursnya ke Indonesia. Dan jujur aja secara teknologi ini kayak nggak main-main gitu rilisannya guys. Pertama dari sisi atletnya pun juga nggak main-main, dan secara first impression waktu megang sepatu ini tuh sepatunya berasa cukup ringan dan ada beberapa fitur yang ngingetin gue tentang sepatu Nike Kyrie yang sekarang udah punah. Nggak ada lagi kan sepatu Kyrie karena emang udah pindah brand juga. Kyrie juga by the way pindah brand ke brand Cina. Ya menurut gue sih setelah gue cobain ternyata bener sepatu ini punya beberapa fitur yang bikin gue keinget sama sepatu Nike Kyrie. Yang pertama itu build-nya berasa cukup ringan, dan di bagian bawahnya tuh sepatu ini juga memiliki base yang terbilang cukup lebar, dan ada fitur rounded outsole yang itu udah identik banget dengan apa yang ditawarkan di sepatu Nike Kyrie. Nggak cuma sampai di situ aja, tapi implementasinya sendiri menurut gue juga asik banget. Karena meskipun sepatu ini berasa cukup ringan, tapi di bagian bawahnya sepatu ini udah menggunakan carbon fiber plate yang ini dikasih nama Carbon Core Drive System dari Li-Ning. Namanya susah banget, padahal intinya tuh ada carbon plate-nya gitu di bawah yang cukup gede juga. Dan ya ini merupakan salah satu fitur yang sebenarnya udah ada di sepatu-sepatu basket lainnya, cuma di sepatu Li-Ning kali ini dibikin sedikit lebih inovatif, dimana carbon plate-nya itu bener-bener tepat di bagian tengah sepatunya. Sebenarnya gue udah pakai sepatu ini beberapa kali dan gue ngerasa dari sisi heel to transition-nya ini sih asik banget. Dan dibantu dengan adanya penggunaan rounded outsole di bagian bawahnya, ini ngasih sensasi yang bener-bener kayak ada dorongan gitu sewaktu gue lari menggunakan sepatu ini. By the way, carbon plate-nya juga kelihatan mewah banget. Ini kelihatan keren sih, asli. Carbon fiber yang paling keren sih di tahun ini yang gue lihat di sepatu basket, gokil. Dan secara juga dari sisi implementasi cushionnya, sepatu ini juga menggunakan teknologi boom cushion yang merupakan foam andalan dari brand Li-Ning pada umumnya guys. Secara feel-nya sendiri ini juga merupakan foam yang berasa cukup ringan, responsif banget. Dan nggak sampai di situ aja, tapi sepatu ini juga kebantu banget dengan adanya implementasi traction yang sedikit berbeda, dimana ini juga dikasih nama GCU Ground Control Unit sama Li-Ning. Bagian outsole-nya kelihatan beda banget, kayak kelihatan tipis gitu, tapi katanya tuh ini merupakan traction yang bisa ngebantu dari sisi grip dan juga dari sisi durabilitasnya. By the way, di bagian heel-nya ini semua ke cover dengan full penggunaan foam, jadi nggak ada rubbernya sama sekali, dan rubber yang diimplementasikan di sepatu ini cuma di area depannya aja.
dan bentuknya kayak gini, tapi ternyata waktu dipakai ini juga nge-grip banget. Dan katanya ini merupakan rubber yang bener-bener bisa optimal, terutama kalau kena panas, kena tetesan keringat juga bakal aman. Dan bener aja guys, waktu gua pakai sepatu ini traction-nya juga gokil gitu waktu gua pakai di lapangan. Terutama bagian depannya itu bener-bener kayak bisa stop one to one, nge-grip banget. Dan bagian belakangnya juga meskipun cuma menggunakan foam kayak gini, gua nggak ngerasain ada masalah sama sekali sih sewaktu gua pakai sepatu ini beberapa kali. Selebihnya juga menurut gua sih ini bakal ngebantu untuk membuat sepatunya balik lagi berasa lebih ringan karena coverage area rubbernya itu cuma di bagian depan aja. Cuma kalau dari sisi durabilitasnya sendiri ini bakal jadi salah satu aspek yang perlu dites lebih lanjut karena memang rubbernya berasa kayak nggak yang tebel-tebel banget gitu guys, cukup unik gitu di sepatu ini. Selain itu kalau dibedah lebih detail lagi, sebenarnya insole yang ditawarkan juga berasa cukup unik karena di bagian depannya tuh kayak nggak rata gitu guys, jadi kayak di sini tuh sebenarnya ada kayak tonjolan-tonjolannya gitu. Dan gue agak bingung juga waktu pertama kali make kenapa kok ini dibikin kayak gini, tapi ternyata waktu dipakai juga nggak berasa yang aneh atau gimana sih. By the way, kalian bakal dapat insole yang berasa cukup oke juga secara feel-nya waktu dipakai. Dan di sepatu ini gue bener-bener banyak fitur yang sebenarnya bisa banget dibahas guys. Dari sisi implementasi materialnya, ini juga ngingetin gue sama material yang ada di sepatu kayak Air Jordan 37, dimana materialnya tuh kayak agak-agak ngingetin sama teknologi Lenovive-nya Jordan. Ini implementasinya bolong-bolong juga by the way, dan di sepatu ini dikasih nama Boom Fiber, yang ini menurut gua menggabungkan beberapa synthetic overlay dan juga penggunaan material tekstil di bagian uppernya. Balik lagi, mereka berusaha untuk bikin sepatu basket yang ringan, jadi ini materialnya ada bagian yang see-through, kalian bisa lihat kayak gini, dan juga diimplementasikan beberapa panel-panel lockdown di bagian lacing system sepatu ini guys. Menurut gue waktu dipakai juga feel-nya berasa cukup nyaman, nggak membutuhkan break in time juga. Dan mungkin beberapa faktor yang menurut gue bisa ditingkatin di sepatu ini ada dari sisi padding-padding di area tangnya, yang secara implementasinya di sepatu ini sebenarnya nggak berasa cukup tebal. Di bagian belakang sepatunya untuk padding-padding di area dalam juga sebenarnya sih standar-standar aja. Dan secara overall juga kalau kalian penasaran sama fittingnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya itu true to size. Selain itu buat kalian juga yang penasaran sama fitur-fitur support yang ditawarkan oleh sepatu ini, menurut gue juga udah komplit banget, dimana di bagian belakang di sini udah ada heel counternya yang berasa mewah menurut gue. Terus di bagian sampingnya di sini ada penggunaan TPU sidewall yang berfungsi untuk memberikan kalian lateral support. Sepatu ini memiliki fit yang terbilang cukup oke, base yang lebar, adanya carbon fiber yang ini berfungsi untuk memberikan torsional support di sepatu ini. Jadi secara keseluruhan sih menurut gue fitur-fitur support yang ditawarkan udah berasa komplit banget guys. And that's about it guys, performance overview untuk sepatu Li-Ning JB2. Dimana balik lagi gue ngerasa sepatu ini ngingetin gue banget sama sepatu Nike Kyrie dengan implementasi teknologi yang bisa dibilang lebih optimal juga. Dari sisi penggunaan materialnya berasa cukup mewah, berasa modern banget, dan juga di bagian bawah sepatunya yang sebenarnya bikin keinget banget adalah sepatu ini tuh base-nya udah lebar, melengkung pula, yang ini tuh sebenarnya kalau kemarin kita ngebahas sepatu Puma MB3 signature-nya Lamelo, itu base-nya emang melengkung tapi nggak terlalu lebar gitu dari sisi bentuk sepatunya. Sepatu ini menurut gue melengkapi dari sisi penggunaan base yang menurut gue sih bakal asik banget kalau kalian gunakan di lapangan. Traction-nya solid, carbon fiber shank plate-nya juga enak banget, dan ya ini sih sepatu dengan harga 3 jutaan ya menurut gue dari sisi teknologi, gimmick, dan lain sebagainya memang benar-benar harus diperhatikan guys. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa merubah persepsi kita sama brand-brand Cina di luar sana, karena beneran mereka itu all out banget dari sisi teknologi yang ditawarkan di sepatu basketnya mereka. Baik lagi kalau kalian tertarik sama sepatu basket ini atau sepatu basket yang mungkin nggak rilis di Indonesia, sneaker in general yang nggak rilis di Indonesia, kalian bisa cek aja langsung Kick Heaven. Dan thank you banget buat Kick Heaven yang udah ngirimin gue sepatu ini. And see you next video, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.